Saya ingin mengingatkan anak-anak saya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kayak gitu itu. Jadi lepas dari identitas Islam atau tidak, bunyi Assalamualaikum itu kan artinya saya berjanji ya bahwa saya ke kamu itu ono niki selamat. Saya hanya ngasih selamat sama kamu. Jadi saya nggak akan ngomongin kamu yang membuat kamu tidak selamat. Saya tidak akan melakukan apapun yang membuat kamu tidak selamat. Jadi itu satu perjanjian sosial. Maka begitu dikasih Assalamualaikum, menjawabnya juga Waalaikumsalam. Jadi oh yo aku yo janji yo karo kowe. Wis ayo selamat, podo-podo selamat. Makanya saya di samping Shanti Shalom kudune ya sugeng barang selamat disebut. Kita ora disebut-sebut kita. Tak enten-enteni sugeng endi selamat endi. Nah, kalau agak lebih mendalam sedikit nyun sewu Pak Yai Muhaimin, bahkan diperkaya dengan satu sistem, dengan satu penataan keselamatan bersama itu, yaitu aslinya gini. Bisa diajarkan di kelas belum? Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Jadi ada tiga yang kita janjikan. Satu, keselamatan. Nomor dua, yuk kita bikin bareng-bareng supaya rahmat Tuhan itu menjadi barokah bareng-bareng, kan gitu. Jadi ada transformasi dari rahmat ke barokah. Karena di Indonesia sekarang bunyinya masih belum seperti itu. Di Indonesia sekarang masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wandas pecauh ya toh, apa meneh, jadi masih azab. Jadi rahmat Tuhan ini masih menjadi azab ya. Freeport masih jadi azab, tambang-tambang menjadi penderitaan, betul enggak? Hutan-hutan rahmat Allah menjadi penderitaan, minyak masih menjadi penderitaan rakyat. Jadi belum wabarakatuh. Jadi malam hari ini sebagaimana yang beliau katakan, iki terserah kamu agamanya apa, ini bukan urusan saya, itu urusanmu sama Allah. Tapi maksud saya, kalau janji keselamatan ini diucapkan oleh kambing kepada sapi, cocok enggak? Aja ngarani sapi ra iso ngomong loh. Meng kowe ora iso memahami ngono to. Aku karo Nabi Sulaiman wis biasa kuwi. Depan karo sapi kedek bedes biasa. Jadi cocok enggak kalau air mengucapkan Assalamualaikum kepada tanaman? Cocok enggak? Cocok enggak? Kan gitu. Tapi kalau hama mengucapkan Assalamualaikum kepada tanaman kan enggak cocok. Nah, kalau manusia mengucapkan Assalamualaikum kepada setan, cocok enggak? Setan juga tidak akan mengucapkan Assalamualaikum, tugasnya adalah merusak kita, kan begitu. Sekarang saya pertanyaannya adalah untuk malam hari ini, untuk hikmah dari Gus Dur, kalau Assalamualaikum diucapkan manusia kepada manusia, relevan enggak? Pas enggak? Cocok dengan Islam enggak? Kan Islam itu satu tatanan di mana Tuhan nyuruh sampean menjadi khalifah, menjadi mandataris untuk menyelamatkan semua umat manusia. Amin. Betul enggak? Maka kepada semua manusia kamu mestinya cocoknya mengucapkan aku berjanji akan menyelamatkanmu dengan kata-kata dan perilakuku dan kita bersama-sama akan bikin satu sistem sosial bareng-bareng supaya rahmat Tuhan yang melimpah ini kita jadikan barokah. Kan gitu. Cocok enggak kalau saya mengucapkan gitu kepada Gimin, kepada Karjo? Cocok enggak? Tanpa saya tanya dia dari mana, turunannya sopo, kan enggak ada masalah toh. Nah, jadi Bapak, Assalamualaikum tolong dipahami tanpa lembaga dulu, tanpa nama dulu, tanpa mau Islam mau apa enggak sih. Sing penting paham ora kowe Assalamualaikum gue gitu ya. Oke. Jadi beliau, saya mohon Anda semua tepuk tangan ya. Oke. Saya enggak ngomong agama, saya enggak ngomong apa, saya ngomong substansi ngono ki lho, inti ning urip kuwi kan gitu. Cuman ada kekurangan dari beliau tadi, kan sudah ada Yahudi Shalom, sudah ada Shanti, sudah ada apa meneh? Rahayu, selamat sampurasun, sing durung ki mau salam gadolojo karo Darmo Gandul. Ki urung ono ki mau. Ono Pak ya? Itu tugasnya Guk. Guk, nggih. Guk itu dengan guyon parikeno memberikan pengajaran kepada orang muda, karena Punokawan itu tidak akan punah
karena dengan adanya Punokawan maka Satrio Pendowo bisa berhasil. Betul ya? Dengan adanya Cak Nun, dengan suasana rileks, inti pengajaran iman diwartakan. Betul lah? Berarti Tepuk tangan untuk Cak Nun. jadi lumayan acting saya berhasil ini. Saya itu aslinya raja menyamar jadi Punokawan, Pak. Nah, karena sampean semua percaya lumayan kan ini. Sip, saya akan teruskan samaran saya ini. Enak ya Raya. Ojo tegang-tegang lah pokoknya ya. Jangan tegang-tegang, kecuali malam pertama harus sangat tegang. Besok ya, besok ya. Oke. Jadi ternyata semua punya cita-cita untuk damai ya, dan itu cita-cita final dari agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Kami berterima kasih ada Bante Samantaha, lupa saya namanya. Monggo Bante, panjenengan. Ya, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya ini tidak jauh beda. Sang Hyang Adi Budaya ini tidak jauh beda dengan Gusti Allah. Jadi kalau seandainya saya mengucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, berarti saya memujikan Gusti Allah. Maksudnya saya berharap, saya berdoa semoga kita semua yang berada di sini berada dalam bagusing ati, akale lan polai Gusti Allah. Bagusing ati, akal lan polai. Bagus atine, akale polai itu ciri-ciri orang yang sudah harmonis. Harmonis antara pikiran, hati, ucapan dan perbuatan. Nah, di sini saya sangat merasa bahagia, luar biasa, suasana yang luar biasa. Saya mendapat inspirasi bahwa orang-orang yang berada di belakang saya yang memakai seragam putih ini adalah para yogi yang luar biasa. Para yogi yang luar biasa. Yogi adalah mereka yang berusaha untuk menyelaraskan, mengharmoniskan antara hati, pikiran, dan laku perbuatan. Mengapa mereka menjadi inspirasi? Musik kalau dimainkan oleh orang-orang yang tidak bisa menyelaraskan dirinya dengan orang lain, bisa atau tidak? Susah sekali. Makanya pada malam hari ini melalui para yogi yang berada di belakang, saya berharap saya mewakili umat Buddha, ya, kita semua dapat meneladani seorang tokoh yang bernama Abdur Rahman Wahid atau yang biasa disebut Pak Gus Dur. Kalau saya ngomongnya Gus Dur saja kayaknya nggak wangun, saya masih bau kencur. Pak Gus Dur. Nah, ini. Boleh atau tidak? Boleh. Saya menghormati beliau. Keharmonisan ini tentu tidak bisa muncul seketika. Para yogi di belakang harus berlatih untuk bisa memiliki kemampuan menyelaraskan, menumbuhkan harmonisasi dengan yang lain. Saya kira untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan keselarasan di dalam kehidupan kita, kita perlu menumbuhkan harmonis di dalam diri kita dan kemudian menumbuhkan, mengembangkannya kepada yang lainnya. Semoga melalui kegiatan pada malam hari ini di dalam agama Buddha mengenal kelahiran kembali, Tupunarbawa atau kelahiran kembali. Semoga Pak Gus Dur juga akan terlahir kembali, bukan sebagai Pak Gus Dur, tetapi melalui semangat
para pemuda yang akan berjuang menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya mohon izin kepada bapak-bapak yang lain yang akan mendapat giliran bicara juga, tapi karena sudah terlanjur di lantik sebagai yogi tadi. Yogi itu dalam Islam disebut salik, Pak. Salik itu orang yang mencari tadi itu, mencari harmoni tadi. Salik bukan soleh. Kalau soleh itu orang yang ono salah-salah di piye carane ben dadi apik, itu namanya soleh ya, muslih ya. Kalau salik itu nganggo salik wong sing golek apa ya, keselarasan. Nah ini memang mereka mencari keselarasan karena hidupnya tidak pernah selaras ya. Yang dikatakan saya. Juga saya sedikit khawatir ini di depan ini. Romo-romo bapak-bapak iki nek sampean salam sejahtera kakean arek-arek ngrundel suwe-suwe. Soalnya saya orang Jombang dan Gus Dur itu juga hampir tidak pernah ceramah di Jombang. Gus Dur itu di luar Jombang, saya sendiri orang Jombang tidak berani ceramah di Jombang. Soalnya ngomong apa mesti dikomentari. Khutbah Jumat nyuruh para jamaah yang berbahagia sing mburi bagian dasmu. Itu nih Jombang. Sampean dari tadi salam sejahtera iki dong grundel sejahtera piye? Kredit durung iso bayar sejahtera ini. Asiknya kita bareng-bareng tuh kayak gini nih gitu. Tadi Mbak Alisa tadi kan mengatakan Gus Dur itu bukan bela Cina, bukan bela Konghucu, enggak. Gus Dur itu menegakkan keadilan. Jangan iki ya iya. Ajak muring-muring ya Lisa. Gus Dur itu setia kepada hatinya wong cilik. Wong cilik iki nek karo Cina iki sayang banget. Wong cilik Jawa iki. Dadi nek ana Cina becak iku sedih hatine. Walah Cina kok becak. Ngono kuwi. Saking apike wong Jawa, Lis. Saking apike. Nek wong Jawa becak ora apa-apa, kere ya wis pancen wis pantese kere ta. Ana Cina kok becak, Cina kok kuli ning pasar kan mesake ya, ngono ki to. Gitu. Cina iku kudune duwe piramid no, ngono ki to. Saya mohon kita memiliki kemesraan terus-menerus. Salah satu metode kebersamaan adalah Anda menemukan komunikasi yang mesra secara budaya. Jadi ngene-ngene iki ojo selalu formal, ojo belum tok urip iku ana daginge, ana sarafe, ana otote, ana aluse, ana helai-helai yang lembutnya. Hidup itu lengkap. Sekarang ini kebanyakan orang tuh belum tok, keras tok gitu. Padahal hidup itu macam-macam. Bahkan yang paling vital dalam hidup adalah sesuatu yang pada saatnya keras dia keras dan pada saatnya lembut dia lembut. Faham ada? Itu yang paling vital dalam hidup itu malah seperti itu. Kapan harus keras? Kapan harus lembut karena tidak diperlukan? Lembut. Enak toh Pak ya? Gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum bapak-bapak yang berikutnya saya mohon para yogi aslinya Pak, saya sama Pak Nevi ini di belakang sampai ini Pak Nevi sama Pak Joko Kamto itu ini main musik bersama sejak 1976. Jadi sudah 40 piro tahun gue? 46 tahun. Ya. Nah, pada tahun 1977-78 itu kita bikin musik puisi yang berjudul Yogi, Pak. Jadi saat durungnya sampean jadi sampean Cik. Cik Kumbelen. Kita jadi waktu itu kita bikin musik Bali, syairnya judulnya Yogi. Apa kelengan puisi ini sing memandang pantaimu Bali.
Aku melihat di seberang laut itu bersila seorang yogi. Ngono. Stop waktu itu penyair. Waktu itu. Nah, supaya agak menjadi informasi saja, kalau saya itu jangan diperdulikan. Saya itu ada ndak apa-apa, ada yang ndak apa-apa, ndak ada pengaruhnya apa-apa kalau saya. Jadi saya itu nggak peduli juga mau seniman, mau kiai, mau gus, mau sebab-babab. Saya tidak pernah peduli sama diri saya sendiri. Saya penuh hidupku oleh cintaku kepada Tuhan dan umat manusia. Sampai diriku sendiri hilang entah kemana. Hanya saja setiap tengah malam aku menemukan diriku tergeletak bersama Novia. Nah, sampean tak kandhani timbangane bingung nyeluk Pak Gus Dur. Aku ya diceluk Pak Cak Nun barang gitu. Tapi juntrungnya itu begini. Jadi Gus itu panggilan kultural. Jadi kalau di keraton itu, kalau sampean dulu di Jogja, dari merantau ke Jogja, semua orang yang jualan di pinggir jalan atau di kampung kan manggilnya Den. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den, dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus, dari bagus. Jadi anak kiai lahir cepret itu wes langsung Gus, itu aslinya. Lah saya, bapak saya bukan kiai, bapak saya petani, duwe kebo, sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil Gus. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji. Setelah Isya dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai, bukan Kiai, Yai. Jadi buyutnya Mbak Alisa itu disebut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu Mbah Kiai. Kiai itu dari Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu semua dikasih Ki. Orang yang dihormati disebut Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi? Ki Bot, Ki Anom Suroto. Ya, sapi turute ya. Oke. Nah, begitu ada seorang yai datang dari Jawa Timur mengajar di Jawa Tengah, dia disebut Kaiki Sopo. Oh, Kaiki Yai, akhirnya jadi Kiai. Nah, karena Jawa Tengah dulu adalah punya Jogja, Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia, maka mainstream bahasa berasal dari sini dulu sebelum Betawi. Maka kata Kiai lahirnya dari sini dulu. Itu karanganku. Nek kamu tidak percaya diteliti. Lah kamu tidak mau neliti, kalau saya ngomong marah, makanya teliti toh, kan gitu ya. Kiai itu lahirnya Kiai kalau di Jogja adalah seseorang disebut Ki Hajar Dewantoro tadi, terus ada Yai datang disebut Kiai. Nah, Kiai yang di Jawa Timur lain, bukan sama dengan Jawa Tengah. Di sana itu Jombang terutama itu separuh santri kiai, separuh maling gendo. Jadi antara anak kiai sing kurang ajar ya akeh ya Mbak Lisa. Sing dadi anak kiai sing dadi preman ya oke. Nah, tapi rakyat kan tetap menghormati anak kiai. Betul enggak? Suatu hari ono kendurenan, sunatan, mantenan, dilalah anak Pak Kiai sing ora nyantri, yaitu sing gendo preman kuwi mau, liwat langsung dijaluk ndongani. Ngono ceritane. Padahal dia ora iso ndonga. Akhirnya dia dikongkon Kiai. Ngono. Kiai itu. Terus yang sebelahnya
kiai semua melemparkan ke sebelahnya, kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa berdoa, orang menyebut oh sing donga kuwi kiai. Ngono ceritane, itu karangan kedua. Oke, lah kowe ngopo ngelundasmu ya ta? Hidup begitu nikmat, Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Tidak usah uang, tidak usah kesuburan alam. Di dalam dirimu sendiri terdapat pernik-pernik emas, permata, batu mulia yang kalau engkau menggalinya menjadi nikmat dan indah luar biasa. Ngono rek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini begitu nikmat, jangan dipersulit. Sekarang manusia merasa menang melawan apa saja. Manusia saking merasa menang sendiri sampai Tuhan diusir dari kesadaran dirinya. Bahkan pada era sekarang ini, ideologi yang berlangsung adalah merebut Tuhan dari kesadaran manusia, menyingkirkan manusia dari kesadaran bertuhan. Pada posisi tidak tahu bahwa tidak tahu, tentu ideologi sekuler yang sedang Mbah Nun sampaikan, yang membuang jauh Tuhan dari kesadaran diri, tentu sedang baik-baik saja. Tidak tampak ada suatu masalah yang serius tentang cara kami menjalani kehidupan sebelum kenal Ma'iyah. Tercermin sekuler karena menghilangkan ruh bertuhan dan dari kesadaran kita. Namun, semenjak kami mendengar kalimat itu dan akhir-akhir ini Mbah Nun getol menyampaikan bahwa celakanya peradaban modern ini karena cara hidup sekuler. Salah satu contohnya menganggap dunia berada di kutub berseberang dari akhirat. Begitu juga dengan kami menganggap bahwa kalau sudah sholat sudah saya anggap selamat hidup kami. Tapi memang terasa cara kami melakukan sholat antara hanya sekedar sholat dengan menghadirkan kesadaran Tuhan terasa beda. Bagaikan badan tanpa nyawa kalau melakukan sholat tanpa kesadaran bertuhan. Sedangkan kalau melakukan sholat dibarengi kesadaran bertuhan, sholat akan terasa nikmat. Kita seakan bisa merasakan setiap gerakan sholat. Ada yang bergetar dan mengalir di antara tangan dan tubuh dari kepala sampai kaki. Kami sangat bersyukur oleh Allah dipertemukan dengan Mbah Nun, sang penghulu berjodohan perjalanan hidup kami terutama. Sebab Mbah Nun telah menjodohkan dunia dengan akhirat, hakikat sampai makrifat hidup kami. Seperti yang kami ceritakan sebelumnya mengenai sholat. Selain itu, secara luas pada wilayah Jamaah Ma'iyah dan masyarakat Indonesia, Mbah Nun menjodohkan akademis dengan agama, mengajak untuk berpijak pada kedaulatan berpikir, benar menurut diri sendiri, benar menurut orang banyak, dan benar menurut Allah. Mbah Nun meneruskan bahwa kita seharusnya tidak berhenti pada benar tetapi harus baik dan indah. Kita melakukan hal benar menurut Allah dengan cara baik, yakni sinau bareng supaya indah bisa diterima orang banyak dan dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Perjodohan antara ayat tekstual juga kami rasakan manfaatnya ketika Mbah Nun sambungkan dengan konteks kehidupan. Mbah Nun pernah menceritakan perihal Majma'al Bahrain pada salah satu acara silaturahmi simpul Ma'iyah di Jawa Timur.
Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan." Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan tersebut mengambil jalannya ke laut tersebut. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-61. Mbah Nun mengatakan pada ayat yang menceritakan tentang Majma' al-Bahrain, pertemuan dua air laut yang dalam. Al-Quran dikisahkan ketika Nabi Musa bersama muridnya membawa bekal makanan berupa ikan untuk mencari Nabi Khidir. Karena tertidur, wadah bekal berisi ikan itu terjebur ke pertemuan dua air laut tersebut. Ternyata ikan itu hidup. Kebenaran Allah atas ayat tersebut oleh Mbah Nun disambungkan dengan cara baik. Dikontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari bahwa menurut Mbah Nun, mentadaburi kisah Nabi Musa, ikan dan dua air laut tersebut, ketika kita merasa dihimpit dua masalah, jangan merasa kita yang paling susah hidupnya. Justru karena itu Allah sedang menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Mbah Nun yang menjodohkan kita dengan nubuah dari Allah, dengan terus-menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad, serta meniru akhlak dan perilaku Nabi Muhammad sebisanya sesuai kemampuan kita. Misalnya, Mbah Nun mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan golongan, partai, ras, suku, agama yang kita pandang ketulusan hati, kesungguhan sinau, dan kebaikan orang lain yang mau duduk bersama kita. Mendiskusikan segala hal yang menjadi permasalahan kita untuk menemukan solusi bersama dalam setiap sinau bareng. Mbah Nun yang memperjodohkan manusia yang berkonsentrasi seni, kesehatan, musik, bekerja, ibadah, akademis untuk diajak duduk bersama dalam kebersamaan belajar hidup sebagai manusia. Dari pementasan teater, musik, puisi, Kiai Kanjeng menulis puisi dari karya berjudul M, Frustasi dan Sajak-sajak Cinta tahun 1975 sampai karya karikatur cinta tahun 2005. Menulis esai dari karya berjudul Indonesia Bagian dari Desa Saya tahun 1980 sampai lockdown 309 tahun 2020. Serta lahirnya Simpul Kenduri Cinta, Mecopat Syafaat, Gambang Syafaat, Bang-Bang Wetan, dan berbagai simpul lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Asia, dan Eropa. Semua jemaah Ma'iyah sebagai anak cucu oleh Mbah Nun diajak belajar bersama, berwirid, bersolawat, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, serta menyadarkan kelemahan kita sebagai hamba Tuhan. Selain itu, Mbah Nun juga melahirkan berbagai pementasan drama teater. Salah satunya yang fenomenal adalah pementasan Lautan Jilbab yang manfaatnya bisa kita rasakan. Banyak para perempuan sekarang memakai jilbab. Melalui gamelan Kiai Kanjeng, Mbah Nun juga sedang memperluas cara berpikir, feel, serta tes bermusik kita, sehingga tidak terkotak-kotak pada konsentrasi musik tertentu, tidak menerima yang selain itu. Justru melalui musik, Mbah Nun memperkenalkan kita pada berbagai hasanah musik dan kebudayaan dunia. Dari nomor lir-li-lir sampai Fix You, Sholawat Badar, Ummi Kulsum, nomor lagu Kopi dari Suriname, dan berbagai hasanah musik lainnya berhasil Mbah Nun dan Kiai Kanjeng ramu untuk menjadi laboratorium sinau bareng kita menemukan dan mengembarai berbagai permasalahan
hidup manusia. Pada konteks ayat 77 surat Al-Qasas dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Mbah Nun mengajak kita untuk sungguh-sungguh dan total terhadap apapun yang kita hadapi di setiap perjalanan hidup ini. Mbah Nun juga tidak pernah mengajak kita untuk makar. Justru Mbah Nun mengajak kita untuk berdiri pada kuda-kuda ayat 8 surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, setidak setuju apapun kita terhadap segala aturan pemerintah, kita diajarkan untuk tetap adil. Keadilan sikap hidup kita terhadap apapun yang membuat dan mengandung potensi kebencian tersebut oleh Mbah Nun diterjemahkan dengan melakukan dan berbuat apapun yang penting outputnya bermanfaat bagi orang lain. Semua yang Mbah Nun perjuangkan dalam menjodohkan setiap perjalanan hidup manusia itu untuk mengusahakan supaya kita utuh menjalani hidup sebagai manusia, hamba dan wakil Tuhan, serta supaya kita menjadi manusia yang bermartabat sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.